Baik, jadi kami di sini akan membahas materi dan juga soal mengenai sifat aljabar dan sifat urutan bilangan real. Untuk materi yang pertama yaitu sifat aljabar bilangan real. Jadi, pada himpunan bilangan real terdapat dua operasi biner yang dilambangkan dengan plus dan juga titik yang berturut-turut disebut penambahan dan juga perkalian. Nah, operasi-operasi tersebut mempunyai 9 sifat. Di antaranya yaitu yang pertama, sifat komutatif perkalian, yaitu A ditambah B akan sama dengan B ditambah A. Untuk semua A dan B elemen bilangan real. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif penjumlahan, yaitu kurung buka A plus B kurung tutup plus C sama dengan A plus kurung buka B plus C kurung tutup untuk semua A, B, dan C elemen bilangan real. Sifat yang ketiga yaitu eksistensi elemen 0, di mana terdapat 0 elemen bilangan real sedemikian sehingga 0 plus A itu sama dengan A plus 0 sama dengan A untuk A elemen bilangan real. Sifat yang keempat yaitu eksistensi elemen negatif, yaitu untuk setiap A elemen bilangan real terdapat negatif A elemen bilangan real sehingga A ditambah negatif A itu sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Untuk sifat yang kelima yaitu sifat komutatif perkalian, yaitu ketika A dikali B sama dengan B dikali A untuk semua A dan B elemen bilangan real. Sifat yang keenam yaitu sifat asosiatif perkalian, yaitu ketika kurung buka A dikali B kurung tutup dikali C itu sama dengan A dikali kurung buka B dikali C kurung tutup untuk semua A, B, dan C elemen bilangan real. Sifat yang ketujuh yaitu eksistensi elemen unit 1, yaitu terdapat satu elemen bilangan real yang berbeda dengan 0 sehingga ketika 1 dikali A sama dengan A dikali 1 sama dengan A untuk semua A elemen bilangan real. Sifat yang kedelapan yaitu eksistensi inverse perkalian, yaitu untuk setiap A tidak sama dengan 0 elemen R terdapat unsur 1 per A elemen bilangan real sehingga A dikali 1 per A itu sama dengan 1 per A dikali A sama dengan 1. Dan sifat yang terakhir yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu ketika A dikali kurung buka B plus C kurung tutup sama dengan A dikali B plus A dikali C, dan begitu juga sebaliknya untuk semua A, B, dan C elemen bilangan real. Untuk materi selanjutnya yaitu teorema 1.1.1 yang berbunyi jika Z dan A elemen bilangan real sehingga Z plus A itu sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika B dan U itu tidak sama dengan 0 elemen R sehingga U kali B sama dengan B, maka U itu sama dengan 1. Nah, untuk pembuktian teorema tersebut seperti di bawah ini. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang teorema berikutnya yaitu teorema 1.1.2. Nah, untuk yang poin A, jika A dan B unsur-unsur di R sehingga A plus B sama dengan 0, maka B sama dengan min A. Untuk yang poin B, jika A tidak sama dengan 0 dan B unsur-unsur di R sehingga A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A. Nah, berikut perincian dari pembuktiannya untuk yang poin A dan poin B. Kemudian kita lanjut ke teorema yang berikutnya yaitu teorema 1.1.3. Jika A elemen R, maka A kali 0 sama dengan 0,
min 1 dikali A sama dengan min A, C min A itu sama dengan A, dan D min 1 dikali min 1 itu sama dengan 1. Nah, berikut untuk rincian pembuktiannya. Untuk pembuktian yang poin A, B, C, dan D. Baik, yang selanjutnya yaitu teorema 1.1.4. Misalkan A, B, C unsur-unsur di dalam R. Yang pertama, jika A tidak sama dengan 0, maka 1 per A tidak sama dengan 0, dan 1 per 1 per A itu sama dengan A. Yang kedua, jika A dikali B sama dengan A dikali C, dan A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan C. Yang ketiga, jika A dikali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Berikut merupakan bukti dari teorema 1.1.4. Ini yang pertama. Dilanjut pembuktian yang kedua. Kemudian untuk pembuktian yang ketiga akan dijadikan sebagai latihan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu bilangan rasional dan irasional. Bilangan real yang dapat dinotasikan dengan R dapat ditulis sebagai A per B, dengan A, B itu anggota dari bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Ini disebut dengan bilangan rasional atau dapat dinotasikan dengan Q. Dengan himpunan Q-nya itu dapat dinotasikan seperti ini. Dan bilangan real yang tidak dalam Q itu disebut dengan bilangan irasional. Nah, di sini terdapat teorema 1.1.5 yang berbunyi tak ada bilangan rasional T sehingga T kuadrat itu sama dengan 2. Bukti dari teorema tersebut, kita pembuktian ini menggunakan pembuktian kontradiksi. Nah, berikut merupakan bukti dari teorema 1.1.5. Untuk yang selanjutnya yaitu sifat urutan pada R. Pada himpunan bilangan real R, terdapat himpunan tak kosong P dari R, yaitu bilangan positif yang memenuhi sifat A. Jika A, B di P, maka A plus B juga di P. Yang kedua, jika A, B di P, maka A kali B juga di P. Yang terakhir yaitu jika A di R, maka tepat satu pernyataan berikut dipenuhi. A di P, A sama dengan 0, dan min A itu di P. Nah, ini merupakan sifat trikotomi. Baik, kita akan masuk ke definisi 1.2.1. Jika A di P dikatakan bahwa A bilangan real positif dan ditulis A lebih besar dari 0. Jika A di P atau 0 dikatakan bahwa A bilangan non-negatif dan ditulis A lebih besar sama dengan 0. Jika min A di P dikatakan bahwa A bilangan real negatif dan ditulis A lebih kecil dari 0. Dan jika min A di P atau 0 dikatakan bahwa A non-negatif dan ditulis A lebih kecil sama dengan 0. Selanjutnya di definisi 1.2.2 tertuliskan misalkan A, B adalah unsur-unsur di R, maka terdapat 2 poin. Yang pertama, jika A min B di P, maka kita tulis A lebih besar dari B atau B lebih kecil dari A. Jika A min B di P gabungan bilangan 0, maka kita tulis A lebih besar sama dengan B atau B lebih kecil sama dengan A. Selanjutnya, kita tulis A lebih kecil dari B lebih kecil dari C, yang berarti A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C. Di sini terdapat teorema 1.2.3. Dituliskan bahwasanya misalkan A, B, dan C adalah unsur-unsur di R, maka terdapat 3 poin utama. Yang pertama ada jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A juga lebih besar dari C. Yang kedua, terdapat tepat satu hubungan A lebih kecil dari B, A sama dengan B, dan A lebih besar dari B. Yang ketiga, jika A lebih besar sama dengan B dan B lebih besar sama dengan A, maka A juga akan sama dengan B. Untuk pembuktiannya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya, terdapat teorema 1.2.4. Dituliskan, jika A anggota R dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat juga akan lebih besar dari 0.
Nah, di sini dibuktikan dengan sifat trikotomi, maka A anggota P atau min A anggota P. Jika A anggota P, maka A kuadrat akan sama dengan A kali A anggota P. Jika min A anggota P, maka min A dikali min A juga anggota P. Jadi, A kuadrat lebih besar dari 0. Kita masuk ke teorema 1.2.5. Dituliskan, misalkan A, B, C, dan D adalah unsur-unsur di R, terdapat 4 poin utama. Yang pertama, jika A lebih besar dari B, maka A plus C lebih besar dari B plus C. Yang kedua, jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari D, maka A plus C lebih besar dari B plus D. Yang ketiga, jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka AC lebih besar dari BC. Jika A lebih besar dari B dan C lebih kecil dari 0, maka AC lebih kecil dari BC. Yang keempat, yaitu jika A lebih besar dari 0 dan maka seper A juga lebih besar dari 0. Jika A lebih kecil dari 0, maka seper A juga akan lebih kecil dari 0. Untuk pembuktiannya bisa dilihat di sebelahnya. Sudah terdapat masing-masing pembuktian. Untuk yang C dan D atau poin ketiga keempat bisa dilihat di layar ini. Ini untuk yang C dan ini untuk yang D. Kemudian untuk yang selanjutnya ada teorema 1.2.5. Misalkan A, B, C, dan D unsur-unsur di R. A, jika A lebih dari B, maka A plus C lebih dari B plus C. Yang B, jika A lebih dari B dan C lebih dari D, maka A plus C lebih dari B plus D. Yang C, jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka AC lebih dari BC. Kemudian jika A lebih dari B dan C kurang dari 0, maka AC kurang dari BC. Kemudian terakhir, jika A lebih dari 0, maka seper A lebih dari 0. Jika A kurang dari 0, maka seper A kurang dari 0. Kemudian ini untuk pembuktiannya. Selanjutnya ada teorema 1.2.6. Jika AB di R dan A lebih dari B, maka A lebih dari seper A kali A plus B lebih dari B. Kemudian itu ada pembuktiannya. Terus yang selanjutnya ada teorema 1.2.7. Jika A anggota R, A lebih dari 0, maka A lebih dari setengah A lebih dari 0. Kemudian yang selanjutnya ada teorema 1.2.8. Jika A anggota R sedemikian sehingga 0 kurang dari sama dengan A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka A sama dengan 0. Nah, kemudian yang selanjutnya ada teorema 1.2.9. Jika A lebih dari 0, maka berlaku yang pertama, A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Kemudian yang terakhir ada akibat 1.2.10. Jika A kurang dari 0, maka berlaku A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, atau A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Materi yang selanjutnya adalah ketaksamaan atau inequalities. Untuk teoremanya ada dua. Yang pertama adalah teorema 1.2.11 yang menyatakan bahwa jika A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah A kurang dari B sama dengan A kuadrat kurang dari B kuadrat sama dengan akar A kurang dari akar B. Untuk kemungkinan yang kedua yaitu A kurang dari sama dengan B sama dengan A kuadrat kurang dari sama dengan B kuadrat sama dengan akar A kurang dari sama dengan akar B. Untuk teorema yang kedua adalah teorema 1.2.12 tentang ketaksamaan Bernoulli. Jika X lebih dari negatif 1, maka 1 ditambah X pangkat N lebih dari sama dengan 1 ditambah NX. Untuk semua N adalah elemen bilangan asli. Untuk buktinya akan dibuktikan menggunakan induksi matematika.
Yang pertama, untuk N sama dengan 1, maka 1 ditambah X pangkat 1 lebih dari sama dengan 1 ditambah NX menjadi 1 ditambah X lebih dari sama dengan 1 ditambah X, sehingga terbukti pernyataan benar. Misalkan benar untuk N sama dengan K, yaitu 1 ditambah X pangkat K lebih dari sama dengan 1 ditambah KX, akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1, yaitu 1 ditambah X pangkat K plus 1 sama dengan 1 ditambah X pangkat K dikalikan dengan 1 ditambah X lebih dari sama dengan 1 ditambah KX dikalikan 1 plus X, sama dengan 1 ditambah KX ditambah X ditambah KX kuadrat, sama dengan 1 ditambah dalam kurung K plus 1 dikalikan dengan X ditambah KX kuadrat. Nah, karena KX kuadrat itu lebih dari 0, maka 1 ditambah X pangkat K plus 1 lebih dari sama dengan 1 plus dalam kurung K plus 1 kalikan X, yang berarti benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi, terbukti bahwa 1 ditambah X pangkat N lebih dari sama dengan 1 ditambah NX untuk semua N elemen bilangan asli. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan soal. Untuk soal yang pertama, yaitu jika A elemen bilangan real sehingga A dikali A sama dengan A, maka buktikan bahwa A sama dengan 0 atau A sama dengan 1. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita boleh membuktikan salah satunya saja, yaitu A sama dengan 0 atau A sama dengan 1. Untuk kali ini kita akan menganggap bahwa A itu tidak sama dengan 0, maka kita peroleh A itu sama dengan 1 dikali A. Ini merupakan sifat eksistensi elemen unit 1 pada sifat aljabar bilangan real. Untuk selanjutnya, kita akan menggunakan eksistensi inverse perkalian, di mana untuk 1 ini kita dapat tuliskan menjadi 1 per A dikali dengan A. Untuk A-nya kita masih tulis ulang di sini. Selanjutnya, kita menggunakan sifat asosiatif perkalian, di mana kita memindahkan kurung yang awalnya di 1 per A dikali A ini kita akan ubah menjadi atau ubah ke dalam A dikali A. Kita mengelompokkan A kali A ini. Kenapa? Karena kita akan mengoperasikan ini, teman-teman. Di soal itu diketahui bahwa A kali A itu sama dengan A. Makanya di sini kita mengelompokkan A kali A agar apa? Agar dapat kita tuliskan menjadi A. Seperti yang diketahui pada soal ya. Makanya di sini dari 1 per A dikali A itu kita dapatkan 1. Ini juga menggunakan sifat eksistensi inverse perkalian. Nah, di sini kita peroleh bahwa A itu sama dengan 1. Nah, jadi terbukti teman-teman bahwa jika A elemen bilangan real sehingga A dikali A sama dengan A, maka A itu sama dengan 1 tadi yang kita dapat, atau juga akan berlaku A sama dengan 0. Untuk soal yang kedua adalah jika A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, tunjukkan bahwa 1 per AB sama dengan 1 per A dikali 1 per B. Nah, penyelesaiannya adalah karena kan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka AB tidak sama dengan 0 juga. Jadi, menurut sifat 8 atau sifat eksistensi inverse perkalian, terdapat 1 per A, 1 per B, dan 1 per AB elemen R yang memenuhi 1 per A dikali A itu 1, kemudian 1 per B dikali B itu 1, dan 1 per AB dikali AB juga sama dengan 1. Kemudian pertimbangkan hasil kali 1 per A dikali 1 per B dikali AB. Dengan menggunakan sifat 6 atau sifat asosiatif perkalian, diperoleh 1 per A dikali 1 per B dikali AB sama dengan 1 per A dalam kurung 1 per B dikali B tutup kurung, kemudian kita kalikan dengan A. Dari perhitungan itu kan kita tahu bahwa 1 per B dikali B itu 1, sehingga diperoleh 1 per A dikali 1 per B dikali AB sama dengan 1 per A dikali 1 kali A.
Dengan sifat 7 atau unsur kesatuan berlaku bahwa 1 dikali A itu sama dengan A. Kemudian dari sifat itu, dari perhitungan tadi diperoleh 1 per A dikali 1 per B dikali AB sama dengan 1 per A dikali A. Kemudian dari perhitungan itu kita tahu bahwa 1 per A dikali A itu 1, sehingga dari perhitungan itu diperoleh 1 per A dikali 1 per B dikali AB sama dengan 1. Maka 1 per A dikali 1 per B adalah inverse dari AB. Dengan definisi inverse dari AB adalah 1 per AB, sehingga terbukti bahwa 1 per AB sama dengan 1 per A dikali 1 per B. Baik, untuk latihan soal yang ketiga, yaitu ini merupakan pembuktian dari teorema 1.1.4 yang C, yaitu jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, penjelasannya yaitu di sini akan dibuktikan. Yang pertama, jika A sama dengan 0, maka B tidak sama dengan 0. Yang kedua, jika A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan 0. Nah, pembuktian untuk yang pertama yaitu jika A sama dengan 0, maka B tidak sama dengan 0. Di sini kita dapat menjabarkan A sama dengan A dikali 1 dengan sifat eksistensi elemen unit 1. Itu diperoleh A dikali 1 per B dikali B. 1 per B dikali B ini merupakan penjabaran dari 1 menggunakan sifat eksistensi inverse perkalian. Nah, kemudian kita kelompokkan kemudian kita kelompokkan di sini A dikali B di dalam kurung dikali 1 per B. Ini merupakan sifat asosiatif perkalian. Kita peroleh ini persamaan 1. Nah, ketika A dikali B itu sama dengan 0, maka dengan teorema 1.1.3a itu menghasilkan A kali B ini A kali B dalam kurung dikali 1 per B itu sama dengan 0 dikali 1 per B. Nah, sesuatu yang dikalikan 0 maka menghasilkan 0, sehingga di sini hasilnya 0. Kita dapat persamaan 2-nya. Nah, dari persamaan 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa A itu sama dengan 0. Kemudian untuk pembuktian yang kedua, nah di sini B itu sama dengan B dikali 1. Ini merupakan sifat eksistensi elemen unit 1. Kemudian dapat dihasilkan B dikali 1 per A dikali A menggunakan sifat eksistensi inverse perkalian. Kemudian ini kita kelompokkan dengan sifat asosiatif perkalian menjadi B dikali A di dalam kurung dikali 1 per A. Kemudian menggunakan sifat komutatif perkalian dari B kali A menjadi A dikali B 1 per B. Nah, ketika A kali B ini sama dengan 0, maka dengan teorema 1.1.3 yang A itu diperoleh A dikali B dikali 1 per A itu sama dengan 0 dikali 1 per A itu menghasilkan 0. Di sini diperoleh persamaan yang keempat. Nah, dari persamaan 3 dan 4 dapat disimpulkan bahwa B itu sama dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa perkalian dua bilangan hanya akan bernilai 0 jika salah satunya sama dengan 0. Ini juga berhubungan erat dengan teorema 1.1.3 yang A, sehingga terbukti jika A dikali B itu sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu buktikan jika AB lebih besar dari 0, maka A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Atau A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Untuk pembahasannya, yaitu apabila AB lebih besar dari 0, maka A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Karena apabila A ataupun B atau kedua-duanya sama dengan 0, maka jika dikalikan akan menghasilkan nilai 0.
Nah, di sini terdapat dua kasus, yaitu jika A lebih besar dari 0 dan jika A lebih kecil dari 0. Kita masuk ke yang pertama terlebih dahulu. Jika A lebih dari 0, maka terdapat inverse-nya, yaitu 1/A juga lebih besar dari 0. Sehingga diperoleh B sama dengan 1 kali B. Atau di sini menggunakan eksistensi elemen unit 1, sehingga tidak akan merubah nilai B-nya. Nah, satu di sini kita menggunakan eksistensi inverse perkalian bisa kita ubah menjadi 1/A dikali A dalam kurung dikali B. B-nya kita tulis kembali. Nah, kita bisa menggunakan sifat asosiatif perkalian jika 1/A ini bisa diubah menjadi 1/A dalam kurung dikali AB dalam kurung. Di sini tidak akan merubah nilai dari B itu. Lebih besar dari 0 juga. Nah, kita ke kasus yang kedua. Jika A lebih kecil dari 0, maka juga inverse-nya lebih kecil dari 0 atau 1/A lebih kecil dari 0. Sehingga diperoleh B sama dengan 1 kali B menggunakan eksistensi elemen unit 1 seperti kasus yang pertama. Dan sama dengan ditulis, kita bisa masukkan 1/A kali A karena di sini menggunakan eksistensi inverse perkalian tidak akan mengubah nilai atau apabila dioperasikan juga akan sama dengan 1 gitu. 1/A dikali A dalam kurung dikali B. Kita bisa menggunakan sifat asosiatif perkalian, yaitu bisa dituliskan 1/A dalam kurung dikali AB, itu lebih kecil dari 0. Dari yang telah kita buktikan, itu terbukti bahwasanya jika AB lebih besar dari 0, maka A lebih besar dari 0. Ini jika A lebih besar dari 0, itu juga akan B lebih besar dari 0 ini. Dan jika A lebih kecil dari 0, maka B-nya juga akan lebih kecil dari 0. Jadi soal nomor 4 terbukti. Kemudian untuk soal nomor 5, jika A kurang dari B dan C kurang dari sama dengan D, buktikan bahwa A plus C kurang dari B plus D. Jika 0 kurang dari A kurang dari B dan 0 kurang dari sama dengan AC kurang dari sama dengan BD. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita asumsikan bahwa A kurang dari B dan C kurang dari sama dengan D, maka B min A lebih dari 0 dan D min C lebih dari sama dengan 0. Asumsikan bahwa D min C sama dengan 0, maka D sama dengan C. Maka diperoleh A plus C kurang dari B plus D sesuai pada teorema 1.2.5. Nah, selain itu, asumsikan bahwa D min C lebih dari 0, maka B min A, D min C, anggota P. Nah, B plus D min A plus C sama dengan B min A plus D min C berada di P dan A plus C kurang dari B plus D. Nah, dari kedua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa A plus C kurang dari B plus D. Maka soal A terbukti. Kemudian untuk yang B, asumsikan bahwa 0 kurang dari A kurang dari B dan 0 kurang dari sama dengan AC kurang dari sama dengan BD. Nah, jika C sama dengan 0 dan jika C sama dengan 0 sama dengan D, maka AC sama dengan 0 sama dengan BD. Asumsikan bahwa 0 kurang dari C, karena C lebih dari 0 dan 0 kurang dari A kurang dari B, maka kita peroleh 0 kurang dari AC kurang dari BC. Nah, sesuai pada teorema 1.2.5. Nah, jika C sama dengan D, maka diperoleh BC sama dengan BD. Dan AC kurang dari BC sama dengan BD. Jika C kurang dari D, maka untuk B lebih dari 0 diperoleh bahwa BC lebih dari BD. Nah, dari sini 0 kurang dari AC kurang dari BC kurang dari BD dan 0 kurang dari AC kurang dari BD. Nah, dari kasus ini kita peroleh bahwa 0 kurang dari AC kurang dari BD. Maka untuk yang B juga terbukti. Berikutnya adalah latihan soal nomor 6.
Buktikan bahwa 1 ditambah X pangkat 5 lebih dari sama dengan 1 ditambah 5X untuk setiap X lebih dari sama dengan negatif 1. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita pakai teorema Bernoulli. Untuk X lebih dari sama dengan negatif 1 dan N elemen bilangan asli berlaku 1 ditambah X pangkat N lebih dari sama dengan 1 ditambah NX. Nah, kalau misalkan N sama dengan 5, maka otomatis kita masukkan N-nya menjadi 1 ditambah X pangkat 5 lebih dari sama dengan 1 ditambah 5X. Berlaku untuk semua X lebih dari sama dengan negatif 1. Nah, sebetulnya dari hasil akhir ini sudah diketahui bahwa 1 ditambah X pangkat 5 lebih dari sama dengan 1 ditambah 5X untuk setiap X lebih dari sama dengan negatif 1 itu terbukti betul. Nah, selanjutnya kita bisa lanjutkan jika belum yakin dengan pengecekan ekspansi binomial. Caranya yaitu 1 ditambah X pangkat 5 sama dengan 1 ditambah 5X ditambah 10X kuadrat ditambah 10X pangkat 3 dan ditambah 5X pangkat 4 ditambah X pangkat 5. Kemudian 1 ditambah X pangkat 5 sama dengan 1 ditambah 5X ditambah dalam kurung 10X kuadrat ditambah 10X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 tutup kurung. Nah, karena suku tambahan yang tadi ada di dalam kurung lebih dari sama dengan 0 untuk semua X-nya lebih dari sama dengan negatif 1, maka 1 ditambah X pangkat 5 lebih dari sama dengan 1 ditambah 5X. Sehingga terbukti benar untuk N sama dengan 5 dan X lebih dari sama dengan negatif 1. Jadi, 1 ditambah X pangkat 5 lebih dari sama dengan 1 ditambah 5X untuk setiap X-nya lebih dari sama dengan negatif 1. Selanjutnya, untuk referensi, kami mengambil dari 2 sumber. Yang pertama yaitu artikel analisis real oleh Alwi tahun 2021. Yang kedua, buku Introduction to Real Analysis 4th edition oleh Bartel dan Sherbert tahun 2011.